Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Ramadan. Di sini akan menjelaskan proposal bisnis usaha saya yang bernamakan Talas Crush. Deskripsi produknya itu Talas Crush merupakan produk cemilan sehat berbahan dasar talas berkualitas yang diolah menjadi talas Mustafa dengan teksturnya serta cita rasa gurih, pedas dan sedikit manis. Produk ini dibuat dari talas pilihan yang dipotong tipis memanjang, kemudian digoreng hingga renyah dan diberi bumbu balado sehingga menghasilkan rasa khas yang disukai berbagai kalangan. Selain sebagai cemilan, Talas Crush juga cocok dijadikan sebagai pendamping lauk. Untuk aspek pemasarannya itu ada dari segi segmentasinya itu Talas Crush ditujukan untuk konsumen berusia 15-50 tahun. Yang menyukai cemilan gurih, pedas, praktis dan sehat. Untuk target pasarnya itu pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, konsumen yang aktif di media sosial dan pecinta cemilan sehat. Untuk segi strateginya itu ada 4P di sini. Produk yang pertama itu produk cemilan sehat dengan teksturnya dan rasa balado yang khas. Untuk harganya di sini 10.000 per kemasan. Untuk penempatannya itu bisa di warung sekitar, reseller dan toko oleh-oleh. Untuk promosinya kami melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, warung sekitar toko oleh-oleh. Terus proyeksi keuntungan usahanya itu di sini estimasi produksi per 1 kali produksi. Produksinya itu 100 kemasan dengan harga jual 10.000 per kemasan. Pendapatannya itu 100 kali 10.000 per kemasan. Untuk biaya produksinya dari komponen talas itu per 5 kilo 60.000, cabai 250 gram itu 15.000, kemudian bawang putih 125 gram itu 8.000, bumbu penyedap 25 gram itu sekitar 2.000, gula pasir 25 gram sekitar 5.000, minyak goreng 2,5 liter itu sekitar 50.000, kemudian soda kue 10 gram sekitar 2.000. Untuk gas tabung LPG-nya di sini satu tabung 23.000. Untuk kemasan itu pouch Ziploc 12 kali 20 100 piece seharga 120.000. Terus di sini ada stiker brand 100 pieces itu sekitar 35.000. Kemudian listrik 10 menit per produksi itu sekitar 5.000. Jadi untuk total biaya produksinya itu di angka 325.000 rupiah. Untuk menghitung keuntungannya itu keuntungan pendapatan sebesar 1 juta rupiah dikurangin biaya produksi sekitar 325.000, mendapat keuntungan 675.000. Kemudian untuk umur usaha dan rencana pengembangan, alasan produk Talas Crush dapat berkembang dalam jangka panjang itu yang pertama ada meningkatkan konsumen atau minat terhadap cemilan sehat di Indonesia. Penelitian Sustainable Consumption in Indonesia, Health Awareness, Lifestyle and Trust Among Gen Z and Millennials tahun 2024 menjelaskan bahwa kesadaran dan kesehatan gaya hidup sehat mendorong masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda untuk memilih konsumsi pangan yang lebih sehat. Salah satunya adalah cemilan sehat. Kemudian yang kedua ada produk dapat dikembangkan dengan varian rasa lain. Yang ketiga bahan baku mudah diperoleh dan dapat memperluas pasar melalui digital marketing. Untuk rencana pengembangan usahanya itu ada 5 segmen ya. Yang pertama itu ada promosi dan pengenalan produk. Terus yang kedua ada ekspansi varian dan marketplace. Kemudian legalitas dan kemasan profesional. Yang keempat ada skala produksi dan pameran UMKM. Terus yang terakhir itu distribusi nasional dan keuntungan stabil. Kemudian aspek teknis dan teknologi, menggunakan alat slicer otomatis, menggunakan kemasan standing pouch craft dengan lapisan metalizer di bagian dalam dan menggunakan silar otomatis. Kemasan ini dapat memberikan kesan natural dan sehat serta melindungi produk dari udara, cahaya dan kelembapan.
Kemudian penambahan metalizat di bagian dalam pot berfungsi sebagai pelindung utama yang kontak langsung dengan produk. Kemudian rencana pengembangan itu menggunakan vacuum frying atau mesin penggorengan vakum. Mesin penggorengan vakum itu bekerja pada suhu 70-90 derajat Celcius dengan tekanan rendah, jauh di bawah penggorengan biasa yang menggunakan suhu 160-180 derajat Celcius, sehingga warna, rasa, dan gizi bahan baku tetap terjaga. Untuk keunggulan itu ada minyak tidak mudah terserap, menghasilkan keripik renyah dengan kadar lemak lebih rendah. Kemudian dilengkapi vakum presisi, deoiling otomatis, dan material stainless steel food grade, efisien, higienis, dan hemat energi. Kemudian produk masuk segmen premium, memungkinkan harga jual lebih tinggi dan margin keuntungan lebih besar. Kemudian aspek teknis dan teknologi selanjutnya itu menerapkan sistem hygiene dan HACCP sederhana. Untuk hygiene itu merupakan upaya untuk menjaga kebersihan pekerja, peralatan, bahan, dan lingkungan produk agar produk aman dikonsumsi. Penerapan hygiene yang dilakukan antara lain hygiene pekerja, lingkungan, alat produksi, dan bahan. Kemudian untuk HACCP-nya itu pengendalian sistem keamanan pangan dengan cara mengidentifikasi bahaya dan menentukan titik kendali kritis selama proses produksi. Kemudian untuk penerapannya itu ada sortasi talas busuk, kemudian ada penghilangan getah talas dengan air bersih dan soda kue, pencegahan alat secara berkala, pengecekan alat secara berkala untuk menghindari kontaminasi yang berasal dari rusaknya alat tersebut. Kemudian suhu minyak stabil agar kualitas produk tetap terjaga. Kemudian untuk lingkungan pasar potensialnya itu ada 4 ya di sini. Yang pertama itu minat konsumsi cemilan sehat di masyarakat meningkat. Kemudian ada cemilan pedas sangat diminati masyarakat. Cocok dijual secara online maupun offline, potensi dijadikan oleh-oleh khas daerah. Kemudian aspek legal dan izin usahanya itu untuk mendukung legalitas usaha dapat mengurus NIB, nomor induk berusaha, kemudian sertifikat PIRT, sertifikat halal, hak merek dagang, talas keras. Kemudian legalitas usaha penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pemasaran produk. Kemudian analisis pesaing. Di sini ada beberapa kompetitor ya. Yang pertama itu brand A, brand B, dan talas kerasnya itu. Untuk brand A itu keripik singkong, kelebihannya itu sudah dikenal di masyarakat luas, varian rasa beragam. Kurang memiliki ciri khas yang unik, banyak produk dengan rasa yang hampir sama, persaingan pasar cukup tinggi karena banyak produk di pasar itu udah cukup lumayan merata ya. Kemudian untuk brand B itu kentang Mustafa. Di sini sudah populer di berbagai daerah, cocok dijadikan lauk maupun cemilan. Kurang memiliki ciri khas yang unik, persaingan pasar cukup tinggi juga. Kemudian untuk produk talas kersa itu talas Mustafa, produk skala kecil, harga bahan baku cukup mahal. Kemudian untuk kekurangannya itu memiliki keunikan, yaitu dari sisi bahan baku, persaingan masih rendah, kemasan menarik. Untuk dampak lingkungannya itu yang dihasilkan ada 2 ya di sini, dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya ini membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan, meningkatkan penjualan talas, mendukung produk UMKM lokal. Terus untuk dampak negatifnya di sini limbah minyak goreng. Untuk solusinya itu bekerja sama dengan pengelola limbah minyak goreng. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.